Nasib berkata lain, ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya ini terkenal orang yang sangat baik, beramal soleh, sering puasa, terus gemar, pokoknya terkenal orang baik seperti itu. Bahkan ini perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ketika anaknya datang dari luar entah mengambil sesuatu, ketika membuka lagi kepala ayahnya itu, ternyata kepala ayahnya sudah berubah menjadi kepala keledai. Baik, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah yang sangat inspiratif ya. Barangkali kisah ini menjadikan kita semua untuk lebih semangat lagi dalam mengerjakan apa yang orang kerjakan ini. Karena momennya ini tepat sekali, cerita ini berkaitan dengan orang yang sedang melakukan ibadah haji. Karena sekarang orang sudah pada selesai menunaikan ibadah haji, harapannya ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa melakukan apa yang orang lakukan dalam kisah ini. Sehingga harapan saya kepada Inspirator Muda Indonesia semuanya, siapapun yang menonton video ini, harap video ini jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir. Tujuannya biar teman-teman sahabat semuanya mendapatkan manfaat kebaikan dari apa yang ada dalam kisah ini. Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, kisah ini terjadi ya, saya baca di sebuah buku itu, lokasinya itu di Timur Tengah. Pada musim haji sudah menjadi kebiasaan orang Islam, bahkan sudah dinanti oleh kaum muslimin untuk senantiasa bisa melakukan ibadah haji. Sehingga pada zaman sebelum ada kendaraan modern seperti pesawat terbang ini, orang-orang di Timur Tengah itu ketika musim haji mereka rombongan berangkat berjalan kaki dengan bekal yang memang sudah disiapkan sampai ke Masjidil Haram, ke tanah suci seperti itu. Sehingga dalam rombongan itu ada seorang anak dengan ayahnya juga ikut dalam rombongan itu untuk menunaikan ibadah haji yang dilaksanakan dengan cara jalan kaki dari rumahnya ke Masjidil Haram. Sehingga dia berhari-hari menempuh perjalanan yang sangat panjang, lelah, yang sangat juga kepanasan ya, tahu sendiri di gurun pasir itu panas yang luar biasa. Sehingga tidak jarang rombongan ini mendirikan tenda untuk istirahat. Jelang-jelang waktu tertentu istirahat beberapa hari di sebuah tenda, mengumpulkan semangat, mengumpulkan energi lagi baru berangkat kembali. Tak terkecuali anak dengan orang tuanya yang juga ikut dalam rombongan ini. Sampai suatu ketika sahabat Inspirator Muda Indonesia, anak bersama ayahnya ini tiba-tiba ketika sudah istirahat di sebuah tendanya, sang ayah ini jatuh sakit, demam, panas, sehingga membuat si anak ini takut terjadi apa-apa dengan ayahnya. Hingga ayahnya diminta untuk istirahat, tapi nasib berkata lain, ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya ini terkenal orang yang sangat baik, beramal soleh, sering puasa, terus gemar, pokoknya terkenal orang baik seperti itu. Bahkan ini perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga sudah dipastikan orang ini orang yang baik karena memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita sahabat Inspirator Muda Indonesia, sang ayah ini meninggal, kemudian kepalanya itu sama anaknya ditutupi kain biar nggak kelihatan seperti itu. Nah, ketika anaknya datang dari luar entah mengambil sesuatu, ketika membuka lagi kepala ayahnya itu, ternyata kepala ayahnya sudah berubah menjadi kepala keledai. Jadi kepala keledai itu kurang lebih kepalanya seperti kepala kuda tapi lebih kecil. Kaget, anaknya kaget sangat luar biasa. Karena kepala ayahnya tiba-tiba berubah menjadi kepala keledai. Sehingga anaknya ini takut sampai rombongan tahu kalau ayahnya berubah kepalanya menjadi keledai. Sehingga sama anaknya ditutupi lagi kepalanya.
sambil merenung dosa apa yang ayah lakukan sehingga anak ayahnya di dunia sudah disiksa seperti itu oleh Allah, padahal dia mau menunaikan ibadah haji. Tidakkah ayah saya ini orang baik, kata anaknya, kenapa kok tiba-tiba kepalanya berubah menjadi keledai? Sehingga sambil anaknya merenung, anaknya tertidur, ya. Anaknya tertidur. Nah, dalam tidurnya ini sang anak ini bermimpi berjumpa dengan seseorang yang menggunakan kain, berpakaian putih, wajahnya berseri, wajahnya indah, bersinar, dan orang ini dalam mimpinya langsung membuka kain yang menutupi wajah ayahnya. Jadi kain itu sama orang dalam mimpinya, kain itu dibuka, kemudian orang ini mengusap kepalanya, kepala ayah yang berubah menjadi keledai itu diusap oleh orang ini. Maka seketika dalam mimpinya kepala yang awalnya keledai berubah menjadi kepala manusia lagi, kembali utuh. Nah, kaget si anak ini, penasaran, sehingga sebelum orang ini pergi dalam mimpinya, anak ini sempat bertanya, "Wahai fulan, wahai hamba Allah, siapakah engkau?" katanya. "Kenapa engkau begitu luar biasa bisa merubah kepala ayah yang awalnya menjadi kepala keledai sudah berubah menjadi kepala manusia?" Orang dalam mimpinya ini menjawab, "Wahai anak muda, saya adalah Muhammad bin Abdullah." Masya Allah, ternyata yang datang ke dalam mimpinya itu Rasulullah. Saya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah utusan Allah. Kaget si anak muda ini, kaget. "Engkau Nabi," katanya. "Saya bermimpi dengan Nabi." Iya. Nah, sebelum Nabi ini pergi, anak muda ini penasaran. Jadi si anak ini sebelum Nabi pergi, si anak ini sempat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ayah ini orang yang baik? Saya mengenal ayah ini orang yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Bahkan dia tambah dengan sholat sunnah-sunnahnya. Dia sering puasa sunnah. Hari Kamis, Senin puasa sunnah, yaumul bid dia puasa. Pokoknya dia tidak pernah meninggalkan puasa-puasa sunnah, amalan-amalan sunnah yang engkau syariatkan ya Rasulullah. Dosa apa yang ayah ini lakukan sehingga Allah mengazab di dunia?" Nah, Rasulullah menjawab, "Wahai anak muda, ketahuilah bahwa ayahmu ini adalah orang baik, bahwa ayahmu ini orang yang sangat luar biasa. Allah sayang dengan dia. Namun ada satu dosa yang belum ayahnya minta ampun sama Allah. Ada satu dosa yang belum Allah ampuni untuk ayahmu ini. Karena ayahmu ini baik, ayahmu ini disayang oleh Allah. Allah tidak mau menyiksa ayahmu itu nanti di akhirat, karena siksa di akhirat jauh lebih pedih daripada siksa di dunia. Sehingga ayahmu disiksa oleh Allah di dunia karena Allah tidak mau menyiksa ayahmu nanti di akhirat." Sehingga sahabat Inspektor Muda Indonesia, kita dari cerita ini tidak boleh suudzon kepada seorang yang baru meninggal, entah kondisinya seperti apa, karena hanya Allah yang tahu. Ada orang yang mungkin kondisinya mengerikan ketika meninggal, kita jangan suudzon, bisa jadi dia siksa di dunia tapi Allah tidak mau menyiksa di akhirat. Kemudian si anak ini baru sadar. Nah, kemudian si anak ini bertanya lagi, "Kalau begitu ya Rasulullah, amalan apa yang ayah lakukan sehingga engkau memberikan syafaatnya di dunia sebelum engkau nanti memberikan syafaatmu ya Rasulullah di akhirat nanti? Apa yang ayah lakukan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai anak muda, ketahuilah bahwa ayahmu ini adalah orang yang senantiasa berselawat kepadaku. Ayahmu ini yang senantiasa setiap saat tidak pernah lelah membaca salawat kepadaku. Jika Allah sudah memastikan di akhirat nanti ayahmu tidak disiksa, maka saya berikan syafaatku di dunia kepada ayahmu." Subhanallah. Jadi sahabat Inspektor Muda Indonesia, itu cerita yang membuat saya sendiri termotivasi untuk senantiasa terus membaca salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau kita membaca salawat kepada Nabi, suara kita itu nanti bakalan
apa ya, dikenal oleh Nabi karena kita terbiasa membaca sholawat, dan syafaatnya akan sampai kepada kita. Sebelum syafaatnya di akhirat, maka di dunia kita juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sahabat Inspirator Muda Indonesia, dari kisah ini apa yang dapat kita ambil hikmah? Yang pertama, ketika kita mendapati orang yang sedang meninggal, orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, menghadap kepada Allah, kita tidak boleh suudzon, karena kita tidak ada yang tahu hanya orang itu dengan Allah ketika kondisi itu. Karena kalau cerita ini disiksa, kalau orang yang suudzon melihat orang ini, pasti orang itu akan terjadi fitnah. Dia baik, tapi kenyataannya ketika meninggal kepalanya berubah menjadi keledai. Padahal Allah tidak ingin menyiksanya dia di akhirat, sehingga siksaannya diberikan dia di dunia. Yang kedua, sahabat Inspirator Muda Indonesia, amalan yang dilakukan orang ini sehingga Rasulullah memberikan syafaatnya di dunia adalah orang ini tidak pernah lelah membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat Inspirator Muda Indonesia, mari saya mengajak kepada saya pribadi khususnya, umumnya kepada teman-teman sahabat Inspirator Muda Indonesia dimanapun berada, ayo kita gemar membaca salawat rutin. Misalkan 1 hari 10 kali, yang penting istiqomah. Baik sahabat, yang penting rutin, yang penting istiqomah. Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, mungkin itu sekilas dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga kisah ini memberikan motivasi tersendiri kepada kita, memberikan inspirasi tersendiri kepada kita untuk senantiasa gemar membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.